Bisnis pengembangbiakan hewan merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Oleh karena adanya keperluan masyarakat untuk keberadaan dari hewan-hewan tersebut yang dapat berupa untuk konsumsi, peliharaan, ataupun hal-hal lainnya. Hanya saja, bisnis mengembangbiakan hewan dapat dikatakan merupakan bisnis yang tergolong sulit, dikarenakan memerlukan lokasi yang lumayan luas. Hal tersebut tentu membuat banyak orang mundur dari usaha yang sangat menguntungkan satu ini, padahal terdapat banyak jenis ternak yang dapat dilaksanakan dalam ruang yang dapat dikatakan lumayan sempit. Dalam video kali ini, Ide Usaha Bagus akan menjelaskan beberapa ide untuk mengembangbiakan hewan yang dapat dilaksanakan dalam ruang sempit. Bahkan di kos-kosan juga bisa loh. Simak terus ya sampai akhir. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ide Usaha Bagus. Nomor 1. Hamster. Hamster adalah hewan peliharaan yang lumayan diminati oleh berbagai kalangan, baik untuk anak-anak maupun dewasa. Ukurannya yang kecil dan mudahnya untuk dipelihara menjadikannya ide yang baik untuk diternakan. Dalam mengembangkan hamster, terdapat beberapa keuntungan yang dapat menjadikannya pilihan utama Anda. Yang pertama, hamster yang dikembangbiakkan tidak memerlukan tempat yang tergolong besar. Kandang yang dibutuhkan dapat dimulai dari satu petak ubin, walaupun disarankan untuk menggunakan kandang yang sebesar mungkin agar menjaga kesehatan dan kebahagiaan dari hamster yang ingin dikembangbiakkan. Untuk membuat kandangnya pun tergolong mudah, dikarenakan hamster hanya memerlukan beberapa hal agar dapat tumbuh dengan sehat. Dalam membuat kandang untuk hamster, sobat yang masih pemula dapat mempergunakan kardus bekas yang sudah diperkuat dengan lakban, yang tentunya sudah dibolongi agar hamster dapat bernafas. Apabila sudah memiliki modal yang lebih besar, sobat dapat menggunakan akrilik ataupun kayu untuk membuat kandangnya. Yang kedua, pakan yang diperlukan tidaklah sulit. Hamster merupakan omnivora sehingga dapat memakan berbagai macam hal. Untuk sobat yang masih pemula dapat mempergunakan hal-hal yang ada di rumah, seperti beras, kacang-kacangan, dan sayur-mayur, seperti timun, wortel, dan lainnya. Murahnya pakan hamster membuat ternak hamster cocok untuk berbagai kalangan. Yang ketiga, waktu kembang biak. Hamster adalah hewan yang tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai kedewasaan. Untuk beberapa jenis bahkan hanya diperlukan 1 bulan untuk mencapai kedewasaan. Hanya saja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, disarankan untuk menunggu sampai 5 bulan untuk mulai menernakan hamster. Setelah itu hamster dapat mulai dijual setelah mencapai umur 1 bulan. Yang keempat, adanya keperluan pasar. Hamster merupakan hewan yang sering ditemukan di berbagai toko hewan, sehingga toko-toko tersebut juga memerlukan stok hamster baru untuk terus dijual. Selain itu, penjualan hamster agak terikat dengan lokasi, dikarenakan pembeli yang berniat memiliki hamster akan mencari toko terdekat untuk mengurangi ongkos kirim dan mencegah adanya kecelakaan dalam pengiriman. Lalu yang terakhir adalah adanya potensi pengembangan dari menjual hamster. Anda dapat juga mulai menjual pakan hamster, kandang, dan keperluan lainnya. Sebagai pembisnis hamster, Anda dapat membeli pakan hamster dalam jumlah besar dan menjualnya kembali dalam ukuran kecil yang tentunya juga akan menguntungkan. Nomor 2. Ikan cupang. Ikan cupang adalah ikan hias yang banyak diminati berbagai kalangan. Oleh karena warna, jenis dan cantiknya ikan cupang tersebut, ikan cupang sendiri juga modalnya tidak butuh banyak, dan tidak memerlukan tempat yang besar. Dalam mengembangbiakan ikan cupang, terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, keperluan tempat. Ikan cupang tidak memerlukan tempat yang besar, walaupun perlu dipisahkan. Oleh karena kebiasaan dari ikan cupang untuk berkelahi, untuk sobat yang masih pemula bahkan dapat mempergunakan kantong plastik atau ember kecil untuk tempat tinggalnya. Yang kedua, kemudahan untuk diurus. Ikan cupang merupakan hewan yang mudah untuk diurus, karena tidak memerlukan banyak hal, sehingga sangat mudah untuk mencapai puluhan hingga ratusan ekor ikan dalam ruang yang sempit. Keperluan utama bagi ikan cupang hanyalah air yang diganti secara reguler, sehingga peternak dapat meninggalkan ikan cupang sampai beberapa hari, selama makanannya terjaga. Yang ketiga, ikan cupang mudah berkembang biak.
Ikan cupang yang sudah siap untuk berkembang biak akan membuat sarang dari gelembung yang memudahkan sobat untuk mengetahui apakah sudah siap bertelur atau tidaknya ikan cupang tersebut. Setelah ditemukan telur di dalam akuarium, sobat hanya perlu mendiamkannya saja sambil terus memberi makan ikan cupang. Yang keempat, adanya keperluan pasar. Sama seperti hamster yang dijelaskan sebelumnya, ikan cupang adalah ikan yang sangat diminati untuk keindahan dan untuk dipelihara oleh berbagai orang. Penjual ikan tentunya memerlukan stok ikan cupang untuk terus dijual sehingga hal tersebut adalah peluang untuk sobat. Selain itu, sobat juga dapat memanfaatkan lokasi tempat sobat tinggal untuk menjamin kesehatan dari ikan cupang yang dikirimkan dengan baik. Yang terakhir, tentunya sobat juga memiliki potensi untuk mengembangkan bisnis ini dengan menjual keperluan-keperluan ikan cupang seperti akuarium, pakan dan lain sebagainya. Nomor 3. Lobster air tawar. Sempat viral beberapa waktu yang lalu. Lobster air tawar juga merupakan salah satu bisnis ternak yang dapat dilakukan dalam tempat sempit. Lobster air tawar tentunya memiliki banyak peminat, terutama apabila sobat tinggal di daerah yang memiliki banyak restoran. Selain untuk dimakan, terdapat kalangan antusias juga yang menilai lobster air tawar sebagai hewan estetik sehingga dapat dimasukkan ke dalam akuarium. Dalam mengusahakan lobster air tawar, terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, skala yang dapat diperkecil. Lobster air tawar sendiri tidak memerlukan tempat yang luas sehingga dapat dikembangbiakkan dengan tempat yang relatif kecil. Hanya saja dalam skala yang besar terdapat kemungkinan meninggalnya lobster tersebut dikarenakan berantem antar lobster sehingga dalam skala besar tentu diperlukan pengurusan yang lebih maksimal. Dalam skala yang lebih kecil, hal tersebut dapat dihindari dengan memisahkan lobster tersebut ke kandang kecil masing-masing. Yang kedua, sama seperti ikan cupang, lobster tidaklah sesulit itu untuk diurus di mana yang dibutuhkan hanyalah air, pakan, dan juga suhu yang dijaga. Selama sobat bisa menjamin hal-hal tersebut, maka lobster dapat hidup dan sukses untuk diternakan. Yang ketiga, keperluan pasar yang lebih besar daripada sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan lobster juga dapat dikonsumsi selain menjadi peliharaan saja, baik untuk konsumsi ataupun peliharaan. Terdapat keperluan pembeli untuk mendapatkan lobster dalam keadaan yang sehat, sehingga lokasi tempat sobat berada dapat menjadi kunci utama untuk kesuksesan sobat. Demikian yang dapat dipaparkan dalam video kali ini. Semoga sobat dapat memanfaatkan ide-ide bisnis. Demikian dengan baik dan semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan ide-ide bisnis lainnya.